Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kenny. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support dan subscribe channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Untuk segmen kali ini, bertemakan sejarah yang pernah terjadi di Indonesia, kisah mengerikan COVID-19 di Indonesia, bagaimana wabah ini mengubah sejarah bangsa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya dan seperti apa. Untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tahun 2020 menjadi tahun yang mengubah segalanya. Di tengah kehidupan yang tampaknya normal, tiba-tiba sebuah wabah mematikan datang tanpa pemberitahuan. Ini adalah cerita nyata yang belum banyak orang tahu tentang bagaimana COVID-19 merasuki setiap sudut kehidupan di Indonesia. Mulai dari kota besar hingga ke daerah yang terpencil. Apa yang terjadi di balik layar? Bagaimana Indonesia berjuang melawan wabah terbesar dalam sejarah modern? Dalam perjalanan ini, kita akan mengungkap kisah-kisah tak terduga yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. Kota-kota besar yang berjuang keras, hingga desa-desa yang terisolasi dan terlupakan. Ini adalah kisah tentang survival, keberanian, dan pengorbanan yang tidak akan pernah kita lupakan. Pada akhir tahun 2019, dunia pertama kali mendengar kabar tentang sebuah virus baru yang muncul di Wuhan, Tiongkok. Virus yang pada awalnya hanya terdengar seperti sebuah berita biasa yang datang dari jauh. Dan bahkan, bagi sebagian orang, hanya dianggap sebagai ancaman kecil yang tidak terlalu mengkhawatirkan. Banyak orang di Indonesia yang menganggap bahwa ini hanyalah berita yang akan berlalu dengan cepat. Virus seperti ini hanya ada di film horor, kita tak perlu takut, kata sebagian orang yang merasa tak terganggu oleh pemberitaan itu. Mereka tidak menyangka bahwa kejadian yang awalnya tampak jauh dari mereka ini akan segera datang begitu cepat, mengubah segala hal dalam hidup mereka. Hingga akhirnya, di awal 2020, kabar tentang virus tersebut tidak hanya datang dari Tiongkok, tetapi sudah mulai merambah ke negara-negara lain. Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Asia lainnya mulai melaporkan adanya kasus infeksi. Tanggal demi tanggal berlalu, dan semakin banyak korban jatuh. Namun sebagian besar masyarakat masih belum memahami seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan. Pada saat itu, sebagian besar orang masih menjalani hidup seperti biasa, menganggap bahwa hal ini tidak akan sampai pada mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebar begitu cepat dan mengubah kehidupan di seluruh dunia. Namun, semuanya berubah pada awal Maret 2020. Pada bulan itu, COVID-19 mulai memasuki Indonesia. Virus yang awalnya hanya sebuah topik yang dibicarakan orang di berita kini hadir di depan mata. Jakarta, sebagai ibu kota negara, menjadi kota pertama yang terkena dampak besar. Satu demi satu kasus positif terdeteksi. Saat itu, masyarakat mulai merasakan ketegangan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Banyak orang yang tiba-tiba merasa cemas dan takut keluar rumah, tetapi masih ada juga yang memilih untuk tidak menganggap serius ancaman ini. Beberapa orang bahkan masih menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa dilawan hanya dengan menjaga kebersihan tubuh dan makan vitamin. Namun, kenyataannya jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar di beberapa kota besar. Jalan-jalan yang biasa ramai dan padat mulai berubah sepi. Jakarta, yang biasanya dipenuhi oleh kerumunan orang, tiba-tiba menjadi kota yang sunyi. Toko-toko, restoran, mal-mal, dan pusat perbelanjaan yang biasanya penuh sesak dengan orang-orang yang beraktivitas. Kini mulai tutup satu persatu. Pusat-pusat keramaian yang biasa menjadi tempat berkumpulnya orang-orang menjadi kosong, seolah membisu. Di pasar-pasar yang sebelumnya penuh dengan pedagang dan pembeli, tiba-tiba menjadi sepi dan kosong. Dengan hanya beberapa orang yang berani keluar rumah dengan masker tertutup rapat di wajah mereka. Kehidupan mulai berubah begitu cepat. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena usaha yang terpaksa ditutup.
Akibat pembatasan sosial, industri pariwisata yang sebelumnya menjadi tulang punggung ekonomi di berbagai daerah seperti Bali dan Yogyakarta juga terdampak parah. Hotel-hotel kosong, pantai-pantai yang biasanya dipenuhi turis, kini sepi tanpa pengunjung. Semua orang mulai merasakan dampak besar dari virus ini. Ekonomi yang sebelumnya stabil mulai terguncang. Banyak orang yang khawatir tentang masa depan mereka. Di tengah kekacauan yang melanda, suara-suara bisikan pertama mulai terdengar di kalangan masyarakat. Mereka mulai merasa cemas dan bertanya-tanya, apakah kita siap menghadapi ini? Suasana semakin mencekam dan banyak orang mulai mempertanyakan apakah mereka benar-benar tahu bagaimana cara bertahan dalam kondisi ini. Berita-berita yang semakin hari semakin buruk mulai tersebar di media sosial. Rumah sakit di kota-kota besar, khususnya Jakarta, mulai penuh sesak dengan pasien yang terinfeksi. Tidak hanya rumah sakit di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia, rumah sakit mulai kewalahan menangani pasien yang datang silih berganti. Para dokter dan tenaga medis yang ada di garda terdepan mulai merasakan kelelahan luar biasa. Mereka bekerja tanpa henti, tak mengenal waktu, menghadapi ratusan pasien yang datang dalam kondisi yang semakin buruk. APD, alat pelindung diri yang terbatas, dan banyak dari mereka yang merasa terancam oleh penularan virus ini. Mereka mulai merasakan ketegangan yang tak terucapkan saat harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak tahu siapa yang akan terkena selanjutnya. Bahkan, banyak dari mereka yang terinfeksi virus itu sendiri. Beberapa dokter dan perawat terpaksa harus mengisolasi diri karena terkena COVID-19, sementara yang lainnya terus bekerja dengan risiko besar. Namun, ada yang lebih menakutkan dari sekadar rumah sakit yang penuh. Kematian yang datang tanpa diduga. Banyak orang yang tiba-tiba harus kehilangan keluarga, sahabat, atau orang-orang terdekat mereka dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan, keluarga yang tidak bisa bertemu dengan pasien yang sedang kritis, tidak bisa mendampingi mereka, dan banyak yang harus mengucapkan selamat tinggal melalui telepon atau video call karena pembatasan yang ada. Suasana rumah sakit begitu mencekam. Para pasien yang terbaring di ruang isolasi seringkali merasa kesepian tanpa ada keluarga yang menemani mereka. Itu adalah kenyataan yang sangat menyakitkan, di mana banyak yang berjuang sendirian tanpa bisa merasakan dukungan fisik dari orang-orang yang mereka cintai. Ketika berita kematian semakin menyebar, banyak orang mulai merasa ketakutan yang luar biasa. Mereka mulai berpikir, kapan giliran saya? Bahkan yang sehat pun mulai merasa cemas, takut terjangkit virus ini. Penutupan perbatasan antar daerah dan larangan bepergian semakin memperburuk situasi. Orang-orang yang sebelumnya bebas pergi ke tempat kerja atau berlibur, sekarang harus terjebak di rumah. Kehidupan yang sebelumnya penuh kebebasan, kini terasa terkurung. Ketidakpastian menguasai hampir setiap sudut kehidupan. Mereka yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima atau buruh harian, mulai merasakan dampak yang sangat besar. Kehilangan pekerjaan, penghasilan yang terhenti, dan ketidakpastian, masa depan semakin menggerogoti banyak orang. Dengan semua yang terjadi, banyak yang bertanya-tanya, apakah Indonesia siap untuk menghadapi krisis ini? Dalam sekejap, semua yang kita anggap biasa, seperti bepergian ke pasar, makan di restoran, atau bahkan sekadar berjalan-jalan di mal, berubah menjadi aktivitas yang penuh risiko. Indonesia, yang dulu terkenal dengan keramahan warganya, kini dipenuhi dengan ketakutan dan keraguan. Semua ini baru dimulai, dan siapa yang tahu bagaimana ini akan berakhir? Pandemi COVID-19 adalah ujian besar yang datang begitu cepat dan tak terduga, mengubah segala hal dalam hidup dan sejarah bangsa. Banyak yang harus kehilangan, tetapi pada saat yang sama, banyak pula yang berjuang untuk bertahan hidup, melawan ketakutan dan ketidakpastian, demi harapan akan masa depan yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak daerah di Indonesia yang mulai terjangkit COVID-19. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan sudah lama merasakan dampaknya. Namun yang paling menakutkan bukan hanya sekadar angka yang terus bertambah, tetapi juga pemberitaan yang semakin menegangkan. Berita tentang kematian yang terus meningkat, pasien yang semakin banyak, dan rumah sakit yang mulai kewalahan menjadi topik utama
di semua saluran berita. Ketegangan semakin terasa ketika media sosial dipenuhi dengan laporan tentang orang yang terinfeksi. Bahkan ada yang mengungkapkan kisah horor tentang bagaimana mereka atau orang terdekat mereka mengalami gejala yang sangat parah. Terkadang, tanpa peringatan sebelumnya, pada awalnya, banyak warga yang tidak terlalu peduli dengan pemberitaan ini. Mereka hanya merasa bahwa ini adalah masalah yang jauh dan tidak akan langsung memengaruhi kehidupan mereka. Protokol kesehatan yang disarankan pemerintah seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dianggap sebagai hal yang mungkin bisa dilaksanakan, tetapi bukan solusi untuk mengatasi ketakutan yang semakin menggelayuti mereka. Mereka merasa bahwa meskipun mengikuti aturan tersebut, virus tetap bisa menyerang kapan saja. Perasaan cemas semakin menguasai banyak orang, dan mereka mulai merasa bahwa tak ada tempat yang aman lagi. Kekhawatiran bukan hanya datang dari mereka yang sudah mengalami gejala, tetapi juga dari mereka yang merasa terancam tanpa benar-benar tahu bagaimana virus ini bisa menyebar. Di daerah-daerah kecil seperti Jawa Tengah dan Sumatera, berita tentang COVID-19 datang terlambat. Warga yang tinggal di desa-desa terpencil masih menganggap bahwa virus ini adalah sesuatu yang tidak nyata. Ini hanya hoax, kata mereka. Pemerintah pasti melebih-lebihkan. Pasti ada alasan lain. Begitu mereka mendengar kabar tentang COVID-19, mereka masih berpikir bahwa ini hanya masalah sementara yang bisa cepat selesai. Namun, kenyataan yang jauh lebih menakutkan mulai terbuka di hadapan mereka ketika mereka melihat kerumunan orang yang tiba-tiba jatuh sakit. Beberapa orang mulai demam tinggi, batuk, dan sesak napas, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ketika warga desa itu akhirnya mengonfirmasi bahwa beberapa orang di sekitar mereka terinfeksi, mereka mulai panik. Rumah-rumah mulai ditutup rapat, pasar-pasar sepi, dan banyak orang memilih untuk tetap di rumah. Di tengah ketegangan ini, ada kisah mengerikan yang datang dari seorang dokter muda di Bali yang bekerja di sebuah puskesmas kecil. Hari itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan terjebak dalam keadaan yang begitu memilukan. Ruang rumah sakit tempatnya bekerja dipenuhi dengan pasien COVID-19 yang semakin banyak. Semakin hari, semakin banyak orang yang datang dengan gejala berat. Dan dia serta tim medis lainnya merasa terperangkap. Tidak ada cukup alat pelindung diri, APD. Dan bahkan banyak dokter dan perawat yang harus berbagi masker karena stok yang terbatas. Ruang rumah sakit yang semula hanya digunakan untuk beberapa pasien sehari, kini dipenuhi oleh pasien yang terinfeksi dan harus diisolasi. Setiap harinya, dokter muda ini bersama timnya dihadapkan pada pilihan yang semakin berat. Keputusan-keputusan kritis harus dibuat, seperti siapa yang bisa diselamatkan dan siapa yang tidak. Di ruang ICU, beberapa pasien yang lebih muda atau memiliki gejala ringan lebih diutamakan untuk mendapatkan perawatan intensif, sementara pasien yang lebih tua atau dengan penyakit penyerta lebih sulit untuk diberikan perawatan yang cukup. Ini adalah keputusan yang sangat mengerikan, dan dokter itu merasakan beban moral yang sangat besar setiap kali dia harus memilih siapa yang bisa mendapatkan alat bantu pernapasan dan siapa yang harus dibiarkan menunggu giliran. Ketegangan di seluruh dunia semakin nyata, dan mood masyarakat juga terpengaruh. Ketika dunia mulai merasa semakin gelap, di sisi lain, ada pula kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh banyak orang, baik di kota besar maupun di desa. Di tengah ketakutan, ada rasa solidaritas yang mulai terbentuk. Banyak relawan yang terjun langsung, meskipun risiko tinggi, untuk membantu mereka yang terkena dampak. Ada pula yang membantu dengan menyediakan makanan untuk keluarga yang kehilangan pekerjaan, atau memberi masker kepada orang-orang yang kesulitan mendapatkan perlindungan. Namun, meskipun semangat kebersamaan ini semakin menguat, ketakutan akan ketidakpastian tetap menghantui setiap langkah mereka. Banyak warga mulai merasakan kepanikan yang lebih besar ketika virus ini tidak hanya menyerang orang-orang yang sudah memiliki penyakit penyerta atau lanjut usia, tetapi juga mereka yang sebelumnya tampak sehat. Kejadian-kejadian seperti ini membuat banyak orang merasa terperangkap dalam ketakutan tanpa ada kepastian kapan mereka akan aman.
Ada banyak cerita tentang keluarga yang harus berpisah, sementara karena salah satu anggotanya terinfeksi, atau tentang orang yang terlambat mendapatkan perawatan dan akhirnya kehilangan nyawa. Di beberapa rumah sakit, ketika pasien mulai memenuhi tempat tidur yang ada, beberapa dari mereka harus dirawat di koridor rumah sakit karena kurangnya fasilitas yang memadai. Dengan ketegangan yang terus meningkat, orang-orang mulai berpikir 2 kali sebelum keluar rumah. Banyak dari mereka yang memutuskan untuk berdiam diri di rumah, tidak keluar kecuali untuk membeli kebutuhan pokok. Namun, meskipun mereka mengikuti protokol kesehatan yang ketat, ketakutan masih ada. Ada rasa takut yang menggerogoti. Baik itu karena ancaman virus yang tidak terlihat maupun ketidakpastian yang terus berlanjut. Semua orang merasa terancam, dan tak ada yang tahu apakah hari esok akan membawa sesuatu yang lebih buruk. Keberanian dan kekuatan mental semakin teruji, dan banyak yang merasa bahwa dunia yang mereka kenal telah berubah selamanya. Cerita ini adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan ketegangan, yang membawa kita pada kenyataan bahwa COVID-19 bukan hanya sekadar virus. Ia membawa dampak yang lebih besar dari sekadar angka kematian. Ia mengguncang kehidupan sosial, ekonomi, dan mentalitas masyarakat. Dan dalam kekacauan ini, hanya satu hal yang jelas, kita harus bersatu untuk menghadapinya. Meskipun ketidakpastian masih terus menyelimuti kita. COVID-19 bukan hanya tentang wabah yang menginfeksi fisik kita, tetapi juga tentang perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari yang tidak akan pernah kita lupakan. Itu adalah pertempuran untuk bertahan hidup yang menyatukan kita semua. Mulai dari desa kecil hingga kota besar. Ini adalah kisah tentang bagaimana bangsa ini belajar untuk bangkit setelah badai datang. Apakah kita akan tetap kuat? Kita akan melihatnya di masa depan. Jika kamu merasa terinspirasi oleh cerita ini, like, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah lainnya yang tidak kalah menarik. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini dengan judul Kisah Mengerikan COVID-19 di Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah cerita sejarah berikutnya tetap di channel Kenny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.